Pernah kepikiran nggak, gimana kalau kita bisa merancang sebuah pembelajaran yang nggak cuma informatif, tapi juga benar-benar nggak terlupakan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan juga mengubah total cara kita berpikir tentang pengalaman belajar, dengan meminjam ide-ide keren dari dunia seni dan drama. Yuk kita mulai? Oke, pertama-tama kita harus lihat dulu masalah utamanya. Kita semua pasti pernah kan ngalamin yang namanya pembelajaran anestetik? Itu loh yang rasanya ngebosenin, kayak beban dan ya udah lewat gitu aja. Nah, lawannya adalah pengalaman estetik, di mana kita merasa benar-benar tenggelam, penuh makna, dan terlibat dari awal sampai akhir. Itulah tujuan kita. Jadi, apa sih sebenarnya estetik di sini? Eits, ini bukan cuma soal bikin slide yang cantik atau desain yang bagus ya. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang menciptakan pengalaman yang utuh, sebuah momen di mana semuanya terasa nyambung, penuh arti dan tuntas, sampai benar-benar nempel di diri kita. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama. Coba deh jangan lagi anggap pelajaran itu sebagai daftar poin-poin yang harus dihafal. Mulai sekarang, lihatlah setiap pelajaran sebagai sebuah cerita. Yap, sebuah cerita yang punya plot, sama kayak film atau drama. Pengalaman belajar yang hebat itu punya struktur naratifnya sendiri. Nah, setiap cerita yang bagus kan punya 3 babak. Di babak awal, tugas kita adalah melempar kail, bikin penasaran, mungkin dengan sebuah masalah atau misteri. Terus, di babak tengah, ini adalah bagian perjuangannya. Tantangannya makin kompleks, tapi kita harus jaga semangat mereka supaya nggak burnout. Dan akhirnya, babak akhir, ini puncaknya. Disinilah semua potongan puzzle menyatu dan memberikan rasa puas yang luar biasa. Prinsip kedua ini, wah, ini bener-bener game changer. Fokusnya kita puter balik. Bukan lagi tentang materinya, tapi tentang pelajarnya. Dalam cerita pembelajaran yang kita buat, pelajar adalah pahlawan utamanya. Mereka adalah sang protagonis. Terus gimana caranya? Pertama, lihat mereka sebagai manusia utuh, lengkap dengan tujuan, keinginan, bahkan kekhawatiran mereka. Kedua, kasih mereka panggung untuk bersuara. Lewat dialog, biarkan mereka mengungkapkan siapa mereka. Dan yang paling penting, bingkai pembelajaran ini sebagai sebuah perjalanan transformatif. Sebuah momen yang benar-benar bisa mengubah identitas mereka. Oke, kita udah punya plot dan pahlawan. Apa selanjutnya? Tentu saja, kita perlu membangun dunia tempat cerita ini terjadi. Nah, disinilah peran tema, latar, dan imersi jadi sangat penting. Nah, ini poin yang krusial. Tema itu bukan sekedar topik. Tema adalah ide aksi. Contohnya gini, tema drama Macbeth itu bukan cuma ambisi, tapi sebuah premis bahwa ambisi yang kejam akan menghancurkan diri sendiri. Nah, premis inilah yang mendorong semua aksi dalam cerita. Jadi, aktivitas belajar yang kita rancang harus menghidupkan ide aksi ini. Analogi yang paling pas, ya ini. Anggap aja tema Anda itu kayak pitch film. Coba deh rangkum dalam 1 atau 2 kalimat yang bisa bikin orang penasaran dan bilang, wah seru nih, gue mau ikut. Tema Anda harus bisa ngejual pengalamannya, bukan cuma daftar isinya. Konteks atau latar itu juga bukan cuma hiasan loh. Ini adalah alat yang sangat aktif. Suasana ruangan, pencahayaan, bahkan nada bicara kita, semua itu bisa membangun dunia cerita. Coba juga buat skenario di mana mereka berperan jadi ahli atau praktisi di bidang tertentu. Efeknya, pengalaman belajar jadi terasa real dan relevan banget. Sampailah kita di prinsip terakhir, yang bakal mengubah total peran kita sebagai pendidik atau desainer pembelajaran. Lupakan peran sebagai penyampai informasi. Mulai sekarang, kita adalah sutradaranya. Eits, sebelum kita bedah peran baru itu, coba lihat ini sebentar. Semua prinsip artistik yang kita bahas ini ternyata nyambung banget loh sama teori-teori pembelajaran yang udah ada. Plot itu rohnya problem-based learning. Karakter itu intinya constructivism. Jadi ini semua bukan ide ngawur ya, justru ini cara baru yang keren buat menerapkan teori yang sudah kita kenal. Jadi, kalau kita adalah sutradaranya, artinya peran kita jadi jauh lebih kompleks, tapi juga jauh lebih seru. Kita nggak cuma menyampaikan materi, kita mengarahkan sebuah pengalaman yang bisa mengubah hidup seseorang. Nah, ini dia 3 peran kunci yang kita mainkan. Pertama, kita adalah penulis yang merancang alur cerita dan aktivitasnya. Kedua, kita juga jadi karakter pendukung di cerita mereka. Bisa jadi pemandu, mentor, atau bahkan provokator yang menantang mereka. Dan yang terakhir, kita jadi protagonis teladan dengan berbagi cerita perjuangan dan semangat kita sendiri. Kita nggak di luar cerita, kita ada di dalamnya bersama mereka.
Jadi, setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan besarnya sekarang kembali ke Anda. Ini bukan lagi soal menyampaikan informasi, tapi soal menciptakan sebuah pengalaman. Ini tentang mengubah ruang belajar jadi sebuah panggung. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan memulai?